Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamelia Nandasa Putri, NIM 71014221119, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 2. Yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang fungsi, peran, dan apa itu ragam bahasa Indonesia. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya. Perkenalkan, saya Ellen Pramudita Rahmawardeni dari Prodi Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran dengan nomor NIM 71014220083. Perkenalkan, nama saya Amelia Fitri Andini, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran. NIM saya 71014220108. Perkenalkan, nama saya Sabi Hisma Okta Taskia dengan NIM 71014222237. Asal prodi saya yaitu dari jurusan Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia secara umum dan berdasarkan tujuan. Secara umum, dalam kehidupan masyarakat, bahasa mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai alat komunikasi. Namun, bahasa juga bisa memiliki sejumlah fungsi lainnya. Berikut akan saya bacakan macam-macam contoh fungsi bahasa secara umum di kehidupan masyarakat. Yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Sejak kecil, manusia menggunakan bahasa sebagai sarana untuk mengungkapkan dan juga mengekspresikan diri pada orang tuanya. Di tahap permulaan tumbuh kembangnya, bahasa anak-anak berkembang sebagai alat untuk ekspresi dirinya. Lalu yang kedua, ada bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa dipakai atau digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami oleh orang lain. Perbedaan fungsi bahasa sebagai alat ekspresi dan sarana komunikasi ada pada tujuannya. Yang pertama yaitu sekedar untuk mengekspresikan diri agar diketahui oleh orang lain. Adapun saat berkomunikasi, penggunaan bahasa disesuaikan dengan orang yang diajaknya berbicara, dengan tujuan supaya maksud dari bahasa tersebut mudah dipahami dan tersampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa sebagai alat untuk integrasi dan adaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial baru, setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapinya saat itu. Hal ini agar ia mudah beradaptasi dan terintegrasi dengan lingkungan sosial tersebut. Bahasa sebagai alat. Lalu yang keempat ini ada bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa bisa sangat efektif. Kontrol sosial dengan memakai bahasa bisa diterapkan pada individu maupun masyarakat. Contoh fungsi bahasa Indonesia secara umum sendiri yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Kedua, ada bahasa sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah, dan masih ada banyak lainnya. Fungsi bahasa Indonesia itu sendiri hampir sama dengan fungsi bahasa pada umumnya, yaitu sebagai alat untuk komunikasi sosial yang bisa dilakukan antar keluarga, tetangga, dan juga teman.
Menurut Sumiati Budiman pernah mengemukakan bahwa fungsi bahasa dapat dibedakan berdasarkan tujuannya, yaitu yang pertama ada fungsi praktis. Bahasa digunakan sebagai komunikasi dan interaksi antara anggota masyarakat dalam pergaulan kehidupannya sehari-hari di lingkungan tersebut. Lalu yang kedua ada fungsi kultural. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyimpan, menyebarkan, dan juga mengembangkan kebudayaan. Lalu yang ketiga ada fungsi artistik. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan rasa estetis atau keindahan manusia melalui seni sastra. Yang keempat ada fungsi edukatif. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada fungsi politis. Bahasa digunakan sebagai alat untuk mempusatkan bangsa dan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Nah, sekian penjelasan singkat mengenai fungsi bahasa Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa sih peranan bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia sendiri dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama ada peran bahasa Indonesia dalam konteks keilmuan, yang kedua ada sebagai bahasa negara, yang ketiga sebagai petunjuk identitas diri, kemudian untuk menjalankan administrasi negara, yang kelima yaitu sebagai alat pengantar dunia pendidik, dan yang terakhir yaitu sebagai peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Peran bahasa Indonesia dalam konteks keilmuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pertama yang sangat mempengaruhi keberhasilan seorang ilmuwan dalam mengkomunikasikan gagasannya secara tertulis. Dalam karya tulis ilmiah, bahasa sering diartikan sebagai tulisan hasil pengamatan, penelaah, dan penelitian dalam bidang tertentu, yang didapatkan melalui beberapa metode dengan sistem penulisan, pengungkapan gagasan berupa fakta yang kebenarannya dapat dibuktikan dan dipertimbangkan. Dalam penulisan karya ilmiah harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah penggunaan ejaan, penggunaan kata, dalam penggunaan partikel lah, kah, tah, dan pun, tentang penggunaan bahasa yang berbeda dalam bahasa penulisan singkatan dan akronim, dalam penulisan angka dan lambang bilangan, dan penggunaan tanda baca. Yang pertama, penggunaan ejaan. Ejaan merupakan deskripsi bunyi suatu bahasa dalam ejaan standar yang meliputi penggunaan huruf, penulisan surat, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan penggunaan tanda baca. Yang kedua, penulisan kata. Penulisan kata meliputi kata dasar, kata turunan, susunan ulang, pronomina, preposisi, kata sandang atau gabungan kata juga harus diperhatikan. Yang ketiga, dalam penggunaan partikel lah, kah, tah, dan pun. Partikel tersebut ditulis berurutan dengan kata sebelumnya. Yang keempat adalah tentang penggunaan bahasa yang berbeda. Bahasa memiliki fungsi, status, dan lingkungan yang berbeda, tergantung pada penggunaan. Keberagaman linguistik pada hakikatnya terdiri dari keragaman lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan terdiri dari ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku. Ragam tulisan terdiri dari ragam tulis baku dan ragam tulis tidak baku. Yang kelima, dalam penulisan singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti tanda titik.
Akronim nama terdiri dari yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Yang keenam adalah penulisan angka dan tambang bilangan. Terus yang ketujuh adalah penggunaan tanda baca, penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda petik, tanda garis miring, dan tanda pengikat atau apostrof. Dalam penulisan ilmiah, selain harus memperhatikan faktor kebahasaan, kita juga harus mempertimbangkan berbagai faktor di luar kebahasaan. Faktor tersebut sangat berpengaruh pada penggunaan kata karena kata merupakan tempat menampung ide. Dalam kaitan ini, kita harus memperhatikan ketepatan kata yang mengandung gagasan atau ide yang kita sampaikan. Kemudian, kesesuaian kata dengan situasi bicara dan kondisi pendengar atau pembaca. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting di negara karena merupakan salah satu ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bersumber dari hal tersebut, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa, yakni berarti kedudukan yang dimiliki lebih tinggi daripada bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bersumber dari hal tersebut, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa, yakni berarti kedudukan yang dimiliki lebih tinggi daripada bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki beragam budaya dan bahasa. Untuk itu, bahasa pemersatu diperlukan agar komunikasi antara satu dengan yang lain tidak terhambat. Dengan adanya Sumpah Pemuda itulah telah menandakan bahwa bahasa Indonesia adalah satu bahasa pemersatu bangsa. Selanjutnya adalah peran bahasa Indonesia sebagai petunjuk identitas diri. Bahasa Indonesia merupakan alat menyampaikan gagasan dan pemikiran kita terhadap orang lain, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bahasa juga sebagai petunjuk identitas diri. Dari cara kita berpikir, tata bahasa yang kita gunakan, serta ide apa saja yang telah kita tuangkan menggunakan bahasa Indonesia yang dapat menggambarkan identitas kita, termasuk identitas diri kita. Selanjutnya adalah peran bahasa Indonesia untuk menjalankan proses administrasi di dalam suatu negara. Sebagai bahasa resmi, maksudnya bahasa Indonesia merupakan alat untuk menjalankan proses administrasi negara. Fungsi itu jelas tampak terlihat di dalam surat menyurat resmi, peraturan-peraturan, undang-undang, pidato, dan pertemuan-pertemuan yang sifatnya bersifat resmi. Peran ini juga jelas terlihat dalamnya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, yang dimaksud bahasa sebagai alat administrasi suatu negara adalah setiap aturan di dalam negara menggunakan satu bahasa yang sudah disepakati oleh masing-masing negara. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia sebagai alat untuk pengantar di dalam dunia pendidik. Berbicara tentang penggunaan bahasa dalam proses kegiatan belajar mengajar tidak akan terlepas dari bahasa, pemakai, dan pemakaiannya. Bahasa apa yang akan dipilih tentu akan berkaitan dengan siapa yang berbicara, kepada siapa berbicara, apa yang akan dibicarakan, dan di mana kita akan berbicara. Banyak sekolah di daerah terpencil ataupun di kabupaten
yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa untuk pengantar pendidikan. Namun, pada kasus ini, kita juga harus bijak dalam menyikapi kasus ini. Di dalam undang-undang, diatur juga tentang bagaimana cara penggunaan bahasa Indonesia yang wajib digunakan di dalam berbagai ranah penggunaan. Bahasa Indonesia wajib digunakan di antaranya yang pertama, di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terdapat di dalam pasal 26. Yang kedua, di dalam dokumen resmi negara. Hal ini terdapat di dalam pasal 27. Yang ketiga, di dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan juga pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau luar negeri. Hal ini terdapat di dalam pasal 28. Yang keempat, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Hal ini terdapat di dalam pasal 29 ayat 1. Yang kelima, di dalam pelayanan administrasi publik di dalam instansi pemerintah. Hal ini terdapat di dalam pasal 30. Yang keenam, di dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga-lembaga negara, instansi pemerintah, Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Republik Indonesia. Hal ini terdapat di dalam pasal 31. Yang ketujuh adalah di dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Hal ini terdapat di dalam pasal 32 dan yang nomor 8 di dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan lingkungan kerja swasta, pasal 33. Yang kesembilan, terdapat di dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah. Hal ini terdapat di dalam pasal 34. Yang ke-10, dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi ilmiah di Indonesia. Hal ini terdapat di dalam pasal 35. Yang ke-11, di dalam nama geografi di Indonesia. Hal ini terdapat di dalam pasal 36. Nomor 12, di dalam informasi tentang produk barang atau jasa, produksi dalam negeri atau luar negeri yang telah beredar di Indonesia. Hal ini terdapat di dalam pasal 37. Yang ke-13, di dalam rambu umum, petunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum masyarakat. Hal ini terdapat di dalam pasal 38. Mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, seperti yang telah kita ketahui, bahwa dalam sebuah instansi pendidikan harus memiliki bahasa yang seragam agar dapat menunjang keefektivitasan dalam kegiatan belajar mengajar. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang dapat memenuhi kebutuhan bahasa yang seragam di dalam dunia pendidikan. Namun, tidak hanya bahasa Indonesia yang dapat dijadikan sebagai bahasa dalam pengantar dunia pendidikan. Bahasa asing pun juga dapat menjadi bahasa pengantar dalam dunia kependidikan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai pengantar di dalam dunia pendidikan ini memiliki fungsi salah satunya untuk mempersatu bahasa negara, bahasa nasional, dan dalam lembaga-lembaga pendidikan agar suatu materi dapat dengan mudah tersampaikan kepada murid-muridnya. Maka dalam berbahasa digunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kedudukannya sebagai sumber pemerkaya bahasa daerah, bahasa Indonesia berperan sangat penting
beberapa kosakata bahasa Indonesia ternyata dapat memperkaya bahasa daerah. Dalam hal bahasa daerah, tidak memiliki kata untuk sebuah konsep. Tetapi bahasa Indonesia sebagai alat menyebarluaskan sastra Indonesia dapat dipakai. Sastra Indonesia merupakan wahana pemakaian bahasa Indonesia yang dari segi estetis bahasa, sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa yang penting dalam dunia internasional maupun nasional. Bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi, dan yang terakhir, beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Jadi, saya mau menjelaskan ragam bahasa Indonesia. Apa sih ragam bahasa Indonesia itu? Jadi, ragam bahasa Indonesia merupakan variasi pemakaian bahasa dalam suatu masyarakat yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi dari suatu masyarakat tertentu. Ragam bahasa Indonesia sendiri adalah jenis atau macam-macam bentuk bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Contohnya di Indonesia yaitu terdapat bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang berikutnya yaitu ada jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama di sini ada ragam bahasa menurut Martin Jones. Dalam buku Sosiolinguistik terdapat 5 jenis ragam bahasa, yaitu 1. Ragam bahasa beku atau frozen. Ragam bahasa beku atau frozen merupakan ragam bahasa yang paling formal dan paling resmi. Struktur gramatikal untuk bahasa beku itu tidak dapat diubah, bersifat kaku, dan memiliki kalimat yang panjang. Seperti dalam upacara kenegaraan, khutbah di masjid, surat keputusan, dan akta notaris. Yang kedua, yaitu ada ragam resmi atau formal. Ragam resmi atau formal merupakan ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana resmi atau formal, seperti dalam pidato, rapat, surat dinas, makalah, atau hasil karya lainnya termasuk juga skripsi. Kemudian yang ketiga yaitu ada ragam usaha atau konsultatif. Jadi ragam usaha atau konsultatif merupakan ragam bahasa yang biasanya digunakan dalam pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi, seperti transaksi bisnis dan rapat-rapat di dalam dunia bisnis lainnya. Kemudian yang keempat ada ragam bahasa santai atau kasual. Ragam bahasa santai atau kasual merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti berbincang-bincang dengan keluarga, dengan teman yang dimana sifatnya itu santai dan rileks. Kemudian yang kelima, ada ragam bahasa akrab atau intimate. Ragam bahasa akrab atau intimate merupakan ragam bahasa yang biasa digunakan para penutur yang hubungannya sudah sangat akrab, seperti antar keluarga, antar anggota keluarga, dan teman dekat. Kemudian yang selanjutnya ada jenis ragam bahasa menurut Mustaqim, di mana menurut Mustaqim ini ragam bahasa dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ragam bahasa yang dilihat dari segi sarana pemakaiannya. Ragam bahasa yang dilihat dari segi sarana pemakaiannya ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis, di mana ragam bahasa lisan ini menghendaki adanya orang kedua, yaitu teman berbicara yang berada di pembicara. Sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara yang berada di depan pembicara. Nah, di dalam ragam lisan ini, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek
atau yang biasa kita kenal dengan SPO tidak selalu dinyatakan. Dalam bahasa lisan juga lebih konkret dan luas, sedangkan dalam bahasa tulis lebih abstrak dan bahasa juga lebih padat. Kemudian yang berikutnya ada ragam bahasa yang dilihat dari situasi, di mana ragam bahasa yang dilihat dari situasi ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu ragam bahasa formal dan ragam bahasa non-formal. Nah, ragam bahasa formal digunakan dalam situasi resmi dan menggunakan kata baku serta kata ganti baku. Sedangkan untuk ragam bahasa non-formal digunakan dalam situasi tidak resmi dan menggunakan kata yang tidak baku. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada ragam bahasa yang dilihat dari bidang pemakaian bahasa yang berbeda, di mana yang dimaksud dengan pemakaian bahasa yang berbeda ini yaitu pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicara, dan sikap pembicaranya. Di pihak lain, laras bahasa yang dimaksud yaitu kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.